Shalom Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita boleh berkumpul meskipun kita belum beribadah secara langsung bertemu tatap muka, kita boleh bertemu dalam ibadah online. Pada hari ini sebelum kita mulai ibadah kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap berkat-Mu, setiap penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Bapa yang baik, saat ini Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami pada hari ini. Di dalam nama-Mu kami siap untuk berdoa dan untuk mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang baik, amin. Amin. Kita menyanyikan satu pujian sebab Tuhan baik. Tuhan
Kita bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan. Katakan
Pujilah Engkau Bapa, Allah yang mengasihi kami Tuhan. Sungguh Tuhan, pujian ini mengingatkan kepada kami Bapa, bahwa sesungguhnya Tuhan, dalam segala apa yang kami hadapi, kami tidak perlu takut Tuhan, karena Engkau ada bersama dengan kami Tuhan. Pujian ini mengingatkan kami Tuhan untuk tidak bimbang, karena Engkau ada di dalam hati kami Bapa. Bahkan pujian ini Tuhan mengingatkan kepada kami Bapa, tidak perlu cemas, karena Engkaulah Allah yang akan menghibur hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Seturut dengan pujian ini Bapa, kami mau terus memuji, menyembah Engkau Tuhan, menaikkan haleluya puji Tuhan bagimu Bapa, karena Engkau yang memiliki hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Lebih dari itu Tuhan, sungguh hati kami bersyukur kalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami masih diizinkan Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu Bapa. Mari Allah Roh Kudus, dimanapun kami berada Tuhan, pada masa-masa seperti ini Tuhan, Engkau juga hadir bersama dengan kami Tuhan, bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan, kuasa urapan-Mu, kasih-Mu Tuhan, tercurah di dalam kehidupan kami masing-masing saat pagi hari ini. Mari Tuhan, Engkau yang akan terus memberkati hati kami dengan kuasa firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sambut firman-Mu yang kudus saat pagi hari ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk para pemuji, para pemain musik. Terima kasih untuk pelayanannya. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom. Mari kita angkat tangan sama-sama, kita katakan Shalom. Puji nama Tuhan. Saya percaya saat pagi hari ini dimanapun saudara berada, Tuhan ada bersama dengan saudara. Amin. Tetap semangat dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi saat-saat ini, jangan pernah kita takut, ya, seperti pujian tadi. Tidak usah bimbang mengikut Tuhan. Tidak perlu cemas menghadapi situasi seperti ini. Tetaplah berharap kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat pagi hari ini firman Tuhan masih seputar tema bulanan kita, yaitu tentang kesetiaan. Minggu ini adalah minggu yang keempat, ya. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mau kasih tahu, sekalipun setiap minggu dalam satu bulan ini kita sudah mendengarkan tema yang sama tentang kesetiaan, atau tentang tema-tema yang lain itu yang kita sudah dengar selama satu bulan, saudara jangan pernah berpikir firman Tuhan yang sama, ya, tentang kesetiaan. Pasti itu saja. Pasti kita anak-anak Tuhan dituntut untuk setia. Saudara jangan pernah seperti itu, ya. Kenapa saudara? Saya mau kasih tahu. Kalau saudara memperhatikan ibadah setiap minggu dengan sungguh-sungguh, pasti ada sesuatu yang baru yang para pengkhotbah sampaikan. Ya, jadi jangan pernah berpikir ya itu aja. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, simak baik-baik kalau saudara, ya, mengikuti ibadah, sekalipun di rumah. Tolong saya ingatkan, semua harus dihentikan dulu. HP harus di silent, ya. Tidak karena di gereja HP di silent. Ketika saudara beribadah di rumah pun, ya, saya menghimbau saudara untuk, ya, sungguh-sungguh. Kalau orang di seberang sana dikatakan harus kusuk, sungguh-sungguh. Sehingga apa? Ada sesuatu yang baru yang hamba Tuhan sampaikan, saudara mendapatkannya. Amin, saudara. Ya, jadi tidak perlu bosan. Ya, tidak perlu saudara membatasi. Oh, itu saja, nggak perlu saudara. Tapi saudara, sekalipun demikian, ya, saya mau sampaikan seperti
seperti Bapak Gembala waktu masih ada, ya, beliau sampaikan bahwa kalau ada hamba-hamba Tuhan, ya, yang menyampaikan dengan poin yang sama minggu ini dengan minggu yang lalu, itu percayalah bahwa Tuhan menghendaki kita untuk melakukan poin itu, ya. Jadi jangan berpikir wah jiplek itu mah enggak, saudara, ya, karena jadwal khotbah itu sudah dibuat berapa bulan yang lalu, sampai seluruh para pengkhotbah itu sudah mempersiapkan jauh-jauh hari. Amin, saudara, ya. Mari saya langsung saja, saya mengajak saudara, ya, untuk memperhatikan tema yang akan saya sampaikan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, konon dikatakan bahwa manusia itu adalah makhluk homo homini socius. Apa itu? Homo homini socius artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lain, membutuhkan relasi, ya, membutuhkan pertolongan, dan salah satunya adalah membutuhkan kesetiaan. Amin, saudara. Itu manusia homo homini socius. Siapapun kita membutuhkan kesetiaan. Baik istri membutuhkan kesetiaan dari suami, suami kepada istri, dan seterusnya, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Kesetiaan itu adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh makhluk sosial. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, kalau saya melihat ada banyak anak-anak Tuhan yang mengejar kesetiaan ini, ya, akhir-akhir ini mungkin saudara sering mendapat WA, ya, ada banyak kata-kata bijak yang menyampaikan bahwa kesetiaan itu adalah ini, itu, ini. Banyak teori untuk mendapatkan kesetiaan. Tapi saudaraku yang dikasihi Tuhan, segitu banyaknya teori, kata-kata bijak yang didapatkan anak-anak Tuhan, ya, kita tidak perlu tutup mata. Banyak sekali anak-anak Tuhan yang gagal di dalam melaksanakan kesetiaan ini. Saya pernah dapat WA dari salah satu warga jemaat, dan itu sangat memberkati saya. Nanti suatu hari saya share, ya, di grup GBI tentang pasangan hidup, ya, diceritakan di situ. Ada seorang suami istri, pasangan sudah berusia 70 tahun. Saya lihat di video itu, ya, pasangan ini berjalan bergandengan tangan menuju kemana, saudara? Menuju ke kantor pengacara. Untuk apa? Apa untuk mengurus warisan? Bukan, saudara. Mereka mau mengurus perceraian. Ketika pasangan ini datang ke seorang pengacara, mereka kemukakan bahwa mau cerai. Seorang pengacara ini bingung, ya, sudah umur 70 tahun lebih minta cerai. Ternyata saudaraku yang dikasihi Tuhan, istrinya dia mengatakan, sudah 40 tahun kami tidak cocok dengan pasangan saya. 40 tahun, saudara. Langsung si pengacara ini mengatakan, loh, kenapa sampai dengan usia 70 sekarang ini kok masih ada satu rumah? Saudara dengar baik-baik alasan dari pasangan ini. Karena pada saat itu anak-anakku masih kecil, padahal aku sudah enggak cocok. Kami sudah tidak cocok. Selama 40 tahun kami pendam. Oleh karena kami mengasihi anak-anak. Sekarang anak-anakku sudah berumah tangga semua, dan kami mau hidup sendiri-sendiri. Bingung saudara pengacara ini, apa yang harus dikatakan? Tapi Tuhan kasih hikmat kepada si pengacara ini. Pengacara ini katakan, oke, sebelum ini dimulai, perceraian dimulai, saya ingin kita bertiga makan bersama. Makan bersama, saudara. Mereka bertiga, ya, diajakkan ke satu restoran si pengacara ini.
Hidangan pertama adalah masakan ayam. Ya, singkat cerita, ketika ayam itu sudah disajikan, suaminya ini dengan tulus dia mengambilkan bagian paha. Suaminya mengira istrinya ini senang paha. Saudara, perhatikan baik-baik ya. Ketika si suami menyajikan paha ayam, istrinya begitu marah. Tuh bu, bilang sama pengacaranya, seperti ini suamiku. Sampai dengan usia sekarang dia belum tidak pernah tahu kesukaanku apa. Justru dia menginginkan bagian atas ayam. Itulah tanda bahwa suamiku tidak pernah menghargai aku, selalu memberikan ayam bagian bawah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa saja yang dialami selama berumah tangga sampai dengan usia 70 tahun. Orang di luar sana mungkin mengatakan pasangan itu setia ya sampai usia 70 tahun. Tapi mereka di dalamnya begitu menderita, saudara. Jadi intinya kesetiaan itu tidak berbicara soal berapa lama kita menghadapinya. Untuk cerita selanjutnya dari pasangan ini, nanti suatu hari saya share. Ya, saya berjanji saya akan share ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, banyak sekali teori-teori tentang kesetiaan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kepada kita. Mari saya ajak saudara untuk membuka 1 Timotius 6 ayat 11. 1 Timotius 6 ayat yang ke-11 demikian firman Tuhan. Tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu. Kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelembutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di situ ada perkataan kejarlah. Salah satunya adalah kesetiaan yang akan kita bahas. Kejarlah kesetiaan. Firman Tuhan ini merupakan surat Paulus kepada Timotius sebagai anak rohaninya. Dia menggunakan kata manusia Allah. Itu tandanya, ya. Paulus ingin menegaskan bahwa Timotius itu bukan manusia duniawi, tapi manusia yang memiliki karakter Kristus, karakter Allah. Yaitu kesetiaan dan berbagai karakter. Rasul Paulus menganggap Timotius ini adalah manusia miliknya Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini juga ditujukan kepada kita sebagai manusia Allah. Kalau saudara menganggap dirimu sebagai miliknya Allah, saudara boleh dikatakan manusia Allah. Dan firman Tuhan ini untuk kita semua. Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema khotbah pada pagi hari ini mengejar kesetiaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya sudah sampaikan bahwa kesetiaan itu adalah salah satu karakter Allah. Ya, maka ketika kita mengejar kesetiaan, maka kita pun harus berpaut mengacu kepada kasihnya Allah kepada umatnya. Nah ini saudara, ya, kesetiaan itu harus diwujudkan, harus ada bentuknya. Seperti Allah kita mengasihi kita, seperti Allah kita itu setia, Allah pun membuktikan semuanya itu. Mari saya ajak saudara untuk membuka 2 Tesalonika ayat 3. 2 Tesalonika ayat 3. Saya kasih poin bentuk kesetiaan. Demikian firman Tuhan. Tetapi Tuhan adalah setia. Ia akan menguatkan hatimu dan memelihara kamu terhadap yang jahat. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Di situ dikatakan, Ia yang memanggil kamu. Perhatikan baik-baik saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 24. Ia yang memanggil kamu adalah Allah yang setia. Ia juga akan menggenapinya. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Allah kita, Allah yang setia, Dia wujudkan kesetiaannya kepada umatnya dalam bentuk tindakan kasih. Tindakan kasih, saudara-saudara, tadi perhatikan ya, dari 2 Tesalonika 3 ayat 3. Tetapi Tuhan adalah setia, Ia akan menguatkan hatimu. Ini tindakan kasih Allah kepada kita umatnya. Allah kita adalah Allah yang setia. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk Dia menguatkan hatimu, menguatkan hatiku, menguatkan kita semua. Itu tanda bentuk kesetiaan Allah. Demikian juga tindakan kasih apa yang Allah berikan kepada umatnya. Memberikan perhatian, memberikan kekuatan, memberi perlindungan, bahkan menggenapi janjinya. Itu dari 2 ayat yang tadi saya simpulkan, saudara. Itu bentuk kesetiaan Allah kepada umatnya. Bukan sekedar Allah itu memanggil kita sebagai miliknya tanpa Dia berbuat sesuatu. Tapi di sini dikatakan Ia yang memanggilmu adalah setia. Ia juga akan menggenapi janji-janjinya. Itu tindakan kasih Allah. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita? Kalau kita menuntut kesetiaan dari orang-orang di sekitar kita, dapatkah kita melakukan tindakan kasih? Seseorang yang menyebutkan setia, baik kepada pasangannya, baik kepada orang tua, maupun kepada Tuhan, kepada gereja. Aku mau setia kepada Tuhan. Buktikan dengan bentukmu. Dengan apa? Tindakan kasih apa? Suami kepada istri. Wujudkan bentuk kesetiaanmu. Itu yang pertama, saudara. Ya, kalau kita mengucapkan aku setia kepadamu, jangan pernah titik sampai di situ, saudara. Bersyukur yang masih punya pasangan. Kalau pasanganmu mengatakan aku akan setia kepadamu, tanya, dalam bentuk apa engkau menyatakan kesetiaanmu kepadaku? Amin, saudara. Ya, jangan sampai titik aku setia kepadamu. Harus koma. Ada sesuatu tindakan yang kasih. Yang kedua, saudara, kalau kita menginginkan kesetiaan dari seseorang, atau kita ingin memberikan kesetiaan kepada seseorang atau kepada Tuhan khususnya, ya, di sini dikatakan di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-13. Ini sebagai bentuk kesetiaan dari Allah kepada kita umatnya. 2 Timotius 2 ayat 13. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Amin, saudara. Dalam hal ini saya mau garis bawahi bahwa Allah menyatakan kesetiaan kepada kita, ya, melalui tindakan pengorbanan. Di sini dikatakan bahwa sekalipun kita tidak setia, tapi Dia tetap setia. Saudara, kalau saudara mengatakan itu kepada seseorang, kalau kamu nggak setia, tapi aku tetap setia, ada apa itu isinya di situ? Ada satu pengorbanan. Biarin aja mereka nggak setia, tapi aku tetap setia. Ada satu pengorbanan yang diberikan, yang dinyatakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, memang secara manusia dikatakan, ya, harus ada dua pihak kesetiaan itu. Saling, harus ada saling. Tapi firman Tuhan katakan saat pagi hari ini, bahwa kesetiaan itu, kesetiaan Allah itu, ya, terus kita nyatakan dengan tindakan kasih kita, dengan pengorbanan. Sekalipun orang itu tidak setia kepada kita, tapi kita mau belajar setia dengan menyatakan pengorbanan kita kepada Dia. Saudara, kalau melihat orang itu nggak setia kepada kita, kita nggak bisa loh setia kalau nggak ada pengorbanan dari hati kita. Ada harga yang harus dibayar.
tapi dia tetap setia. Jadi sekali lagi saya katakan saudara, untuk kita menyatakan kesetiaan kepada seseorang, kesetiaan kepada pekerjaan kita, kesetiaan kepada Tuhan, nyatakan dengan tindakan kasih. Yang kedua, dengan satu pengorbanan. Ada harga yang harus dibayar. Amin, saudara. Saya nggak banyak-banyak, 2 aja tindakan kesetiaan itu. Asal 2 aja ini kita lakukan, maka terbentuklah kesetiaan. Amin, saudara. Kalau di dalam perjanjian lama ada kisah, saya percaya semua kita sudah tahu tentang siapa itu Rut. Rut itu adalah orang yang setia kepada mertuanya. Dia tetap mengikuti mertuanya sekalipun suaminya, ya, Mahlon. Naomi itu punya 2 menantu, punya anak Mahlon dan Kilion. Menantunya Orpa dan Rut. Ketika mereka mati semua, ya, menantunya yang satu si Orpa ini udah kembali lagi ke tempatnya. Tapi Rut enggak. Rut tetap ikut mertuanya. Dan apa yang dilakukan Rut untuk menyatakan kesetiaannya kepada orang tuanya? Saudara boleh baca dari Rut 1 sampai terakhir. Semua pasal tentang Rut baca. Ya. Rut menyatakan kesetiaannya kepada mertuanya, yaitu dengan menyatakan dengan tindakan kasih. Rut berkorban untuk menjadi seorang pemungut jelai. Ya, di situ dikatakan menjadi seorang pemungut jelai di ladang Boas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ini yang Rut nyatakan kasihnya kepada mertuanya. Bukan saja itu, kalau saudara baca di dalam Rut 3 ayat 5, di situ dikatakan, lalu kata Rut kepadanya, segala yang engkau katakan mertuanya itu akan kulakukan. Dia melakukan bukan saja dengan pengorbanan, tapi dengan ketaatan. Di situ dikatakan, ya kalau saudara baca nanti di kisah Rut itu, mertuanya menyuruh apa kepada Rut? Rut katakan, oke, ini bahasa saya ya, di Alkitab enggak ada. Oke, ibu mertua, akan aku lakukan. Aku taat kepadamu. Segala apa yang kau perintahkan aku lakukan. Ini bukti kesetiaan Rut kepada mertuanya. Sehingga enggak salah saudara, nama Rut itu ada di dalam silsilah Yesus. Kalau saudara baca di dalam Matius 1 ayat yang kelima, di situ dikatakan Boas memperanakan Obed dari Rut. Rut memperanakan Isai, Isai memperanakan Daud. Menjadi silsilah Yesus Kristus. Satu kebanggaan ketika kita setia. Amin, saudara. Ada sesuatu yang kita dapatkan. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus pun menyatakan ketika dia menasehati Timotius untuk mengejar kesetiaan, Rasul Paulus pun menyatakan ada penghalang ketika kita mau berbuat setia. Saudara boleh baca apa itu penghalangnya. Saudara, di dalam 1 Timotius 6 ayat 4 sampai 5 di situ saudara boleh baca. Itu yang menjadikan penghalang orang melakukan kesetiaan. Yaitu apa? Judul perikop sebelumnya adalah penyakit bersilang kata. Itu yang pertama. Orang tidak akan pernah setia ketika memiliki penyakit bersilang kata. Apa itu penyakit bersilang kata? Mencari-cari soal dan bersilang kata yang menimbulkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan percekcokan. Itu yang menghalangi orang untuk berbuat setia. Yang kedua penghalangnya adalah cinta uang. Aduh, sorry ya saudara, pakai masker ini sungguh luar biasa. Ya, saya ngomong cuap-cuap ini sangat sesak napasnya. Ya, dua penghalang ini, penyakit bersilang kata dan cinta uang, adalah penghalang untuk kita menyatakan kesetiaan kepada siapapun, kepada pekerjaan, kepada orang tua, kepada pasangan, terutama kepada Tuhan. Kita tidak akan bisa setia.
Oleh karena itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari seperti Rasul Paulus menyatakan kepada Timotius, jauhi itu semuanya. Ya, tadi kejarlah kesetiaan dan jauhilah semuanya. Apa itu semuanya? Pada perikop yang sebelumnya, ya. 1 Timotius 6 ayatnya, ya, yang ke-4, 5 dan 10. Cinta uang menyebabkan orang tidak akan pernah setia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kita menjadi orang-orang yang dapat menyatakan kesetiaan. Tidak selalu menuntut orang lain setia kepada kita, tapi biarlah setiap kita memiliki kesetiaan yang dapat kita wujudkan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada pekerjaan kita. Kenapa Rasul Paulus menyatakan ini? Supaya kita mengejar kesetiaan. Yang pertama, karena memang kesetiaan adalah karakter Allah yang harus kita miliki sebagai manusia Allah. Dan yang kedua, saudara, jangan salah. Ketika kita menyatakan kesetiaan, ada upah. Nah ini saudara, perhatikan baik-baik. Ketika kita menyatakan kesetiaan kita dengan baik dan benar, melakukan dengan tindakan kasih dan pengorbanan, maka ada upah yang kita dapatkan. Amsal 20 ayat yang ke-6. Yang pertama, ini upah dari orang setia. Banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Minggu yang lalu Ibu Anita juga sudah menyampaikan ini. Saya sudah katakan dari awal, kalau ada yang sama penekanan dalam firman Tuhan, itu yang harus kita perhatikan. Tuhan mau berbicara kepada kita jemaat Budi Indah, ya, untuk menjadi orang yang setia itu sulit, tetapi ingat, itu dibutuhkan orang. Karena di sini dikatakan banyak orang yang menyebut dirinya baik hati. Jadi artinya banyak orang-orang yang baik di sekitar kita, tapi orang yang setia itu sulit menemukannya. Jadi kita akan dicari sama orang-orang, sama pekerjaan, tempat pekerjaan kita. Kalau kita setia dalam pekerjaan kita, maka percayalah, direktur, atasan kita, siapapun dia akan mencari kita kemanapun kita pergi, kalau kita memiliki kesetiaan. Amin, saudara. Amin. Harus kita imani, ya. Upah yang kedua, dalam Ulangan 28 ayat yang ke-13, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun, apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Setia yang tadi itu, saudara, ya. Sebelumnya kita sudah belajar dengan tindakan kasih dan dengan pengorbanan, dengan ketaatan, ya. Maka Tuhan akan mengangkat kita menjadi kepala dan bukan ekor. Poin yang kedua ini saya simpulkan, ketika kita menjalani kesetiaan yang baik dan benar yang seturut dengan firman Tuhan, maka kita akan mengalami peningkatan taraf hidup. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara harus bisa membedakan, ya, setia yang bagaimana. Bukan, saya sudah ngomong dari awal, bukan soal berapa kita berada dalam situasi itu, ya, seperti yang tadi opa dan oma itu, ya, dia sudah umur 70 tahun, orang lain bisa mengatakan setia, tapi mereka tidak mendapatkan peningkatan taraf hidup. Karena tidak ada tindakan kasih. Hanya karena anak-anaknya masih kecil, mereka menggambarkan kesetiaannya. Tapi kesetiaan yang baik dan benar, Allah akan mengangkatmu. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Saya mau kasih tahu saudara, kesetiaan dan zona aman itu sangat tipis sekali. Sewaktu Bapak Gembala masih ada, kami berjalan berdua. Di suatu tempat kami bertemu dengan temannya Bapak, dan juga saya kenal, yang sama-sama dulu saya bekerja di tempat yang sama.
Bapak mengatakan, halo Pak, sekarang di mana? Masih di situ. Saya nggak sebut ya, ini ingat tempatnya. Oh, masih di situ. Sudah di bagian apa sekarang? Masih di situ. Saudara yang dikasih Tuhan, dari mulai saya kuliah di tempat itu sampai saya punya anak besar, orang itu ada di tempat pekerjaan yang sama dan dengan posisi yang sama. Kalau ditanya sudah sebagai bagian apa? Masih seperti yang dulu, Pak. Jadi kayak nyanyian ya, aku masih seperti yang dulu. Saudara, kalau kita melakukan tindakan yang kasih, kita tidak akan hidupnya tidak seperti dulu. Ada peningkatan. Ini janji Tuhan, saudara. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Bapak katakan kepada saya bilang, oh setia banget ya Bapak itu. Saya puji Bapak itu setelah kami lewatin. Bapak Gembala katakan kepada saya, kalau Papi bilang itu bukan orang yang setia, tapi dia adalah orang yang ada di zona nyaman. Dia tidak mau mencari pekerjaan yang lain, atau dia tidak pernah melakukan tindakan yang lebih dari yang ada saat itu, sampai atasan itu mau mengangkat Bapak itu ke jenjang yang lebih tinggi. Kalau dia sudah bekerja di situ aja aman dan nyaman. Mereka, orang itu, Bapak itu tidak pernah mau mengembangkan kemampuannya. Saudara yang dikasih Tuhan, berkat yang ketiga, upah yang ketiga bagi orang yang setia. Dalam Wahyu 2 ayat yang ke-10, bagian yang B, ya, kalau saudara baca bagian yang terakhir, hendaklah kau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Minggu yang lalu juga Ibu Anita sudah sampaikan ini, dan saya membuat renungan ini sudah lama. Dan saya sudah berikan outline-nya sebelum saya mendengar khotbah dari Ibu Anita. Itu berarti Tuhan menghendaki jemaat GBI Bili Indah untuk tetap setia sampai akhir, sampai mati. Tuhan mengatakan, hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, ada 3 upah yang Tuhan berikan kepada orang yang setia, yang menyatakan kesetiaannya dengan baik dan benar. Kita akan dicari orang kemanapun kita pergi. Yang kedua, kita akan diangkat mengalami peningkatan taraf hidup. Yang ketiga, bukan saja dalam kehidupan duniawi, tapi juga Allah menyediakan berkat rohani, yaitu mahkota kehidupan. Saudara yang dikasih Tuhan, saat pagi hari ini, mari setiap kita menjadi orang-orang yang setia. Kejar kesetiaan itu, dan apa dikatakan? Jauhi penghalang-penghalang kesetiaan itu. Kejar kesetiaan yang benar. Buktikan kesetiaanmu dengan tindakan kasih, dengan tindakan pengorbanan, dan dengan ketaatan. Dan upah untuk orang-orang yang setia, kita akan dicari oleh orang, dan kita akan mendapatkan peningkatan taraf hidup, juga mendapatkan mahkota kehidupan. Itu sangat berharga buat setiap kita. Amin. Baik saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini akan saya tutup dengan kata-kata bijak yang saya dapatkan dari WA. Ya. Kesetiaan itu bukan saja tentang seberapa lama mampu bertahan, tetapi juga seberapa tulus
memiliki dengan segala kekurangan yang ada. Ingat, itu kata bijak pertama. Yang kedua, kesetiaan tanpa kasih adalah penderitaan. Seperti tadi pasangan Opa dan Oma. Ya, nampaknya kesetiaan tapi di dalamnya ada penderitaan. Yang ketiga, kesetiaan itu bukan saja tentang, ya ini saya sudah sampaikan tadi, bukan saja seberapa lama mampu bertahan, tapi juga seberapa tulus memiliki dengan segala kekurangan yang ada. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari saudara dan saya ciptakan kesetiaan bagi orang-orang di sekitar. Ciptakan kesetiaan di tempat pekerjaan saudara. Ciptakan kesetiaan bagi Tuhan dimanapun saudara berjemaat. Maka berkat-berkat Allah bagi orang yang setia akan Tuhan berikan kepada kita. Amin buat firman Tuhan. Mari kita tundukkan hati kita. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami tahu Tuhan tidak mudah untuk melakukan kesetiaan ini Bapa. Tapi sungguh Tuhan kami mengimani dengan kekuatan yang daripada Engkau Tuhan, kami disanggupkan Bapa untuk menjadi orang-orang yang setia, baik kepada pasangan, setia kepada keluarga, setia dalam pekerjaan kami, terutama setia kepada-Mu Tuhan. Karena ada upah yang Tuhan sediakan bagi kami. Ajarkan kepada kami Tuhan menjadi orang-orang yang setia dengan melakukan tindakan kasih, dengan memiliki satu pengorbanan, dengan memiliki satu ketaatan. Dan biarlah Tuhan segala upah, segala berkat Tuhan akan limpahkan kepada kami yang menyatakan kesetiaan ini, bahwa hidup kami akan terus dicari orang. Kami menjadi orang-orang yang berharga, kami menjadi orang-orang yang dibutuhkan sama orang-orang lain. Demikian juga Tuhan kami akan mengalami taraf hidup yang meningkat Tuhan, seperti janji-Mu, akan menjadikan kami sebagai kepala dan bukan ekor. Dan biarlah janji ini akan Tuhan genapi. Demikian juga Tuhan, ini yang lebih terutama Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami menjadi orang-orang yang dapat menyatakan kesetiaan, kami akan mendapatkan mahkota kehidupan. Ketika kami Tuhan sudah dipanggil Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu ini. Sambutkan jemaat-Mu Tuhan untuk menjadi orang-orang yang setia kepada-Mu. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, shalom. Kita semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya. Jangan bosan. Masih ada 1 minggu lagi tentang kesetiaan. Ya. Supaya kita terus membuka hati kita. Baik saudara, kita akan akhiri ibadah kita ini. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, kami dapat mengakhiri ibadah kami. Dari awal sampai akhirnya Engkau sudah berkarya Bapa. Sekarang Tuhan, sebelum kami menerima berkat yang daripada Engkau, kami ingin membawa pokok-pokok doa syafaat kami. Kami terus berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Tuhan, yang saat ini Tuhan izinkan mengalami pandemi. Tuhan, tolong Bapa, Engkau Tuhan yang akan terus menolong para pemimpin kami untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa dan negara kami ini, Bapa. Berikan kesehatan, berikan roh takut akan Tuhan, sehingga Tuhan para pemimpin kami dapat mengatasi situasi yang sekarang ini kami hadapi. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Demikian juga Bapa, saat pagi hari ini kami berdoa buat jemaat-Mu dimanapun berada. Tuhan yang akan terus menolong mereka dimanapun berada. Saudara, kalau ada di antara saudara yang saat ini sedang sakit, mari saya ingin berdoa buat saudara. Tumpangkan tangan-Mu pada bagian yang sakit, dan
Kalau ada saudaramu yang sakit, ketumpangkan juga tanganmu pada orang yang sedang sakit. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus, berikanlah kuasa-Mu Tuhan bagi hamba-Mu Bapa, untuk membawa jemaat yang pada saat ini sedang sakit. Dalam nama Yesus, yang sakit Tuhan sembuhkan apapun itu penyakitnya Bapa. Dan kiranya Tuhan, Engkau yang akan terus menggenapi janji-janji-Mu Tuhan bagi setiap kami. Demikian juga Bapa, kami juga bersyukur Tuhan. Kami mau menyerahkan Tuhan jemaat-Mu dalam segala situasi apapun. Mereka yang terkena dampak COVID Tuhan, Engkau yang akan terus menolong mereka Tuhan. Apapun Tuhan yang mereka sedang hadapi, biarlah kuat kuasa-Mu Tuhan yang akan terus menolong jemaat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, para pelayan Tuhan, hendaklah tetap kita setia dalam melayani Tuhan. Saya berterima kasih kepada saudara semua yang sudah setia melakukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Percayalah, Tuhan akan terus memberkatimu dalam segala keberadaan. Bapak yang baik, saat pagi hari ini juga Bapak, kami membawa Tuhan seluruh anak-anak-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Diberkatilah mereka Tuhan. Apapun yang dikerjakannya Tuhan, jadikan berhasil. Apapun menjadi pergumulannya, Tuhan yang akan membuka jalan. Terima kasih Bapak. Saat pagi hari ini Tuhan, kami tetap bersyukur sekalipun kami belum dapat beribadah di tempat ini. Tapi kami percaya kuasa-Mu yang sama Tuhan, Engkau akan berikan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan kita mau menerima berkat. Angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Saya akan menyampaikan berkat. Jika saudara mengimani dan mengaminkan apa yang akan saya ucapkan, saudara boleh katakan amin. Supaya apa yang Tuhan berkati terjadi atas setiap hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia dan damai sejahtera. Dan terimalah segala berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus turun atasmu sekarang bahkan sampai selama-lamanya Yesus datang kali yang kedua. Amin. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.